Selamat pagi, Ibu. Pagi, Bu. Bagaimana dengan kesehatannya? Ada yang sakit? Enggak, Bu, aku Sehat, sih. Bu. Oh, Baik, terima Bu, kasih sama sehat. Tuhan. Oke, hari ini kita masuk pelajaran agama. Sebelum kita mulai, Tio Risma supaya memimpin doa dulu untuk mengawali pelajaran kita hari ini. Silakan, Ya Tio. Bu, ya Bu, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat anak kami Tio Risma Sinaga. Hari ini kita akan memasuki pelajaran kita, pelajaran agama. Sebelum itu, Ibu akan tetap mengingatkan kembali kesepakatan belajar di kelas. Yang pertama, setiap pelajaran PAK wajib membawa kitab suci. Bagaimana anak-anak didik kami sudah membawa kitab sucinya? Bu, saya lupa, Bu. Sudah Bu. Bagi yang lupa untuk selanjutnya dibawa ya. Dan Siap, yang Ibu. kedua, buku paket atau buku siswa yang dibagi dari sekolah supaya tetap dibawa pada saat pelajaran agama. Dibawa ya, Nak, Iya, Bu. bagi Iya yang Bu. sudah menerima. Yang ketiga, peserta didik wajib aktif dan terlibat. Terlibat dalam arti yang mendukung pelajaran ya. Ini adalah kesepakatan kita yang ketiga. Dan yang keempat, tidak boleh mengganggu teman yang lain. Masih ingat dengan kesepakatan ini? Masih, Masih, Bu. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang baru, Ibu mau ingatkan kembali. Siapa yang mengingat materi yang minggu lalu? Tentang Sang Daud, Bu. pemimpin Ibu. Daud sang pemimpin. Pemimpin Bu. Oke, Pemimpin. pemimpin bangsa apa? Bangsa Israel Ibu. Israel, Bu. Iya, Ibu. bangsa Israel. Nah, sesudah itu hari ini kita memasuki pelajaran materi pelajaran agama dalam materi Salomo yang bijaksana. Nah, apa yang mau kita pelajari ataupun tujuan daripada pembelajaran kita hari ini? Yang pertama itu adalah memahami sikap bijaksana, salah satunya dalam mengatur waktu dalam keseharian. Yang kedua, mampu membandingkan sikap dan pribadi Raja Salomo yang bijaksana dengan sikap bijaksana Yesus ketika dihadapkan dengan perempuan yang tertangkap basah berbuat zina. Ini nanti berdasarkan dari kitab suci 1 Raja 3 ayat 9 dan 1 Raja 3 ayat 1 sampai 28 dengan Yohanes 8 ayat 3 sampai 11. Nah, yang ketiga tadi mampu menyelesaikan permasalahan. Bagaimana gambaran anak-anak yang bijaksana termasuk cara yang tepat membagi waktu belajar dan bermain dalam keseharian dengan diskusi kelompok dan hasil kelompok dituliskan di dalam karya tulis sederhana. Yang keempat, mampu merefleksikan sikap dan teladan Yesus Kristus yang bijaksana dan Raja Salomo sehingga menjadi tiruan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan KKTP yang akan kita lakukan yaitu kita capai yaitu peserta didik mampu menceritakan pengalaman sehari-harinya, bagaimana dia membagi waktu yang waktu belajar dan bermain. Yang kedua, mampu membandingkan sikap dan pribadi Raja Salomo dan sikap bijaksana Yesus. Yang ketiga, mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan menuliskan dalam karya tulis sederhana. Dan yang keempat, peserta didik mampu merefleksikan dengan membuat sebuah doa. Inilah yang menjadi tujuan pembelajaran dan KKTP materi Salomo yang bijaksana. Paham dari tujuan pembelajaran dan KKTP yang Ibu tampilkan ini anak-anak kami? Paham, Bu. Paham Ibu. Oke, nah sekarang inilah yang menjadi
capaian kita ataupun profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu yaitu dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dengan elemennya akhlak pribadi. Dan yang kedua bergotong royong dengan elemennya kolaborasi. Nah, ini dia yang menjadi profil pelajar Pancasila yang akan kita gali dan menjadi kepunyaan kita melalui materi ini. Coba kita lihat pertanyaan pemantiknya. Coba bagaimana siapakah nama tokoh Perjanjian Lama yang disebut Raja yang Bijaksana? Coba siapa yang bisa memberi jawabannya? Saya, Bu. Raja Salomo, Bu. Oke, Raja Raja Salomo, Salomo. benar. Berikan contoh sikap bijaksana yang pernah kamu dengar dari Raja Salomo. Perkara ibu yang merebut anak-anak, Bu. Merebut sama anaknya, Bu. Oke. Yang ketiga, pernahkah kamu mendengar Yesus menunjukkan sikap bijaksana dalam kitab suci Perjanjian Baru? Pernah tapi lupa, Bu. Coba siapa yang lain? Ada? Oke. Itulah yang dilakukan Yesus ketika dihadapkan dengan perempuan yang tertangkap basah melakukan zina. Pernah dengar kata zina, anak-anakku? Nah, Bu. Pernah, Bu. Kak, Ada di Bu. 10 perintah Oke. Allah. Apa itu zina, Bu? Yang pacar-pacaran itu. Melakukan suatu hubungan yang selayaknya dilakukan oleh suami istri. Tetapi ini dilakukan bersama dengan orang lain. Gitu. Itulah yang zina ya, Nak ya. Itu nanti bagi orang yang sudah dewasa. Iya, Ibu. Oke, Iya, Bu. oke. Ya, Masuk Bu. kita ke inilah kegiatan kita hari ini, yaitu model problem based learning menurut Sugianto. Nah, apa yang menjadi masalah dalam keseharian yang terjadi pada peserta didik? Ini dia, sulit bijaksana membagi waktu belajar dan bermain. Nah, ini Ibu bagi kelompok ya, 2. 1 kelompok Santa Elizabeth, pesertanya Bernadetta Tessa, yang kedua Ernawati, yang ketiga, yang ketiga ini ya, Parnawati ya, salah Ibu menuliskan. Oke, Siap, Bu. udah lihat nama-nama kelompoknya, Nak? Sudah, Bu. Oke, nah yang kedua, kelompok kedua Santa Clara. 1 Febriana Sirait, 2 Risno, yang ketiga Sudi Sormin, 4 Yorisma Sinaga. Nah, ini kalian yang menunjuk siapa ketua kelompoknya ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Kalian pilih siapa yang cocok kalian rasa sebagai ketua kelompok. Nah, berbagi nanti tugas dan selalu memberikan pendapatnya masing-masing dengan aktif. Sebelum Ibu menyampaikan tugas kelompoknya, Ibu menunjukkan sebuah video. Nah, videonya supaya ditonton. Itu ini ada sebuah video seorang anak yang sudah berkeinginan meminta HP. Tetapi ketika memenuhi perlunya dan rajin membaca kitab suci, rajin belajar. Tetapi setelah diberikan HP, si anak menjadi lupa membagi waktu. Dia lebih keseringan memegang dan memainkan HP yang diberikan ibunya. Sehingga tugas PR-nya terkendala. Dan yang kedua, sudah tidak biasa lagi melakukan doa, baca kitab suci, dan kegiatan-kegiatan lainnya
yang sebagai rutinitas yang diberikan oleh orang tuanya. Nah, apa yang terjadi? Nilai si anak menjadi anjlok dan tingkahnya pun berubah karena sudah dikontaminasi oleh kebiasaan untuk menggunakan handphone. Jadi pribadi pun menjadi berubah yang baik menjadi tidak baik karena sudah lebih didominasi ingin menggunakan HP dan bermain HP. Nah, inilah yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari anak didik kami di rumah. Mungkin di antara kamu ada pengalaman seperti itu ya kan? Ya, Bu. Enak Oke. main HP, Nah, Bu. mari kita lihat. Ini dia mendalami kitab suci kebijaksanaan Salomo. Bisa dibaca kitab sucinya ya, Nak? Ya, Sambil bisa, dibaca, Bu. dilihat. Ibu. Oke. Baik, Nah, Bu. pahami apa yang ada, yang tersirat ataupun yang tertulis di dalam kitab suci, pemahaman maknanya. Nah, ini dia. Doa Salomo memohon hikmat di dalam 1 Raja 3 ayat 9. Hikmat yang diminta itu adalah mampu membedakan yang baik dan jahat. Dan yang ketiga, hikmat Salomo salah satunya juga memberi keputusan pemilik bayi yang sebenarnya dengan yang bukan pemilik bayi. Dan yang keempat, Salomo memiliki pribadi rendah hati terhadap Tuhan dan sesama serta bijaksana dan berhikmat. Nah, inilah pribadi-pribadi ataupun sikap Raja Salomo yang bisa kita pahami berdasarkan kitab suci. Dan yang kedua, pribadi Yesus yang bijaksana, yaitu Yohanes 8 ayat 3 sampai 11. Yesus bijaksana memahami sikap orang Farisi. Apa tujuan dan maksud mereka membawa perempuan yang tertangkap basah berzina dihadapkan kepadanya? Yaitu apa tadi? Mencobai Yesus dan mencari kelemahan Yesus. Yang Yesus. kedua, Yesus tidak menghakimi perempuan tersebut, tetapi menghimbau untuk bertobat dan tidak berbuat dosa lagi. Inilah dia, pribadi Yesus yang bijaksana, yang bisa kita pahami dari Yohanes 8 ayat 3 sampai 11. Bagaimana anak-anak kami sudah paham kira-kira apa yang bisa kamu pahami dari Yohanes 8 ayat 3 sampai 11? Sudah, Bu. Yesus bijaksana intinya, Ya, Bu. nah, tadi udah Ibu bagikan kelompoknya, kelompok Santa Clara tadi siapa namanya? Saya, Bu. Iya, siapa? Bu. Ayo, Saya, Bu. ketuanya siapa udah dipilih? Ketuanya Nama sudah yang dipilih? Nama yang di atas ketuanya, Bu. Febriana, Oh, ketuanya, Bu. Febriana ya. Oke, ketuanya Febriana. Santa Elizabeth, siapa ketuanya? Saya, Bernadetta Bu. ya? Iya, Bu. Tadi Oke, teman-teman terima pilih kasih. saya. Iya, Bu. Nah, LKPD yang Ibu bagi ini kamu kerjakan yaitu tugas kelompok atau diskusi. Ini dia Diskusi. tugasnya ya. Iya, Bu. Dapatkan, dilihat, dan dikerjakan. Ada yang kurang mengerti dari pertanyaan ini? enggak, Ibu. Oke, Ibu kasih waktu supaya kerja kelompoknya yang Baik, baik Bu. dan terlibat satu sama lain. Oke. Nah, bagaimana? Sudah bisa tampil? Bentar Bentar lagi. lagi, Bu. Lagi Oke. tulis, Bu. Sebentar lagi, Bu. Tunggu, Iya Bu, ya. ya. Sudah, Bu. Oke. Inilah, mari kita tampilkan presentasi dari kelompok 1 dulu. Tuliskan sikap dan contoh yang bisa kamu tiru dari tindakan Salomo. Ayo kelompok 1, jawab. Siapa kira-kira ketua? Saya ketuanya, Bu.
Jadi Ya, contohnya ayo. itu yang bisa diikuti dari Salomo tadi itu, Bu, tentang kebijaksanaan kan, Bu. Jadi kelompok kami itu menjawabnya ketika ada teman yang sedang berkelahi, kita tidak boleh pilih-pilih mendukungnya, Bu, tapi membantu untuk melerainya. Begitu saja punya kami, Bu. Oke. Oke, nomor 2. Masih kelompok kami, Kak, Bu, atau kelompok 2, Bu? Kelompok 2 dulu dari pertanyaan nomor 2. Risno jawab. Febri ya. Febri. Kelompok 2, Febri. Aku, Iya, Walah, Febri. Kelompok ketua yang baik Bu, menurut kelompok kami eh, yang dapat kami pahami dari sikap Yesus yaitu bahwa Yesus mau memaafkan Bu, karena perempuan itu kan berzina itu kan dosa Bu, tapi Yesus masih tetap memaafkannya Bu. Oke, terima kasih. Benar. Nah, kelompok 1 dan kelompok 2 sudah menampilkan presentasinya dengan baik. Nah, inilah yang udah Ibu lihat dan Ibu tarik dari kesimpulan presentasi kelompok Santa Elizabeth dan Santa Clara. Yang pertama tadi, contoh sikap yang bisa ditiru dari Salomo yaitu rajin berdoa, pintar melihat situasi, dan rendah hati. Yang kedua, Yesus mengenal dan memahami pribadi orang Farisi yang ingin mencobai dan menjatuhkan Yesus dalam keputusan. Dan yang ketiga, sikap Yesus yang bijaksana dan rendah hati perlu ditiru dalam keseharian, termasuk dalam mencapai cita-cita. Ya, yang keempat, apa tadi yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan supaya bisa membagi waktu bermain dan belajar yang bijaksana? Ini dia, lebih banyak waktu belajar daripada bermain. Yang kedua, memilih jenis permainan yang mendukung prestasi dan membangun karakter diri yang beriman dan baik. Dan yang ketiga, rajin berdoa dan mendengarkan nasihat orang tua dan guru. Inilah hasil diskusi dari kelompok Santa Elizabeth dan Santa Clara. Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah menampilkan hasil presentasi kelompoknya dan sudah memberikan, menyerahkan hasilnya dalam bentuk karya tulis sederhana. Ibu akan memeriksa besok pelajaran agama berikutnya. Ibu kasih nilainya ataupun Ibu kembalikan hasilnya yang dari kelompok ya nak ya. Ya, Ke Bu. ketuanya nanti Ibu serahkan ya. Ya, Bu. Tinggal 2 Iya, menit Ibu. mau Oke, istirahat kita, Bu. nah, oh iya, oke, sebentar lagi. Nah, inilah yang menjadi kesimpulannya. Bisa dilihat ya, dipahami. Sebelum kita selesai dalam pelajaran hari ini, mari kita berdoa, pimpin doanya, biar kita istirahat karena waktu sudah Iya, tepat. Bu. Ini ya doa. Sudah mau istirahat, Bu. Baik Bu, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ye, Terima istirahat. kasih anak-anak kami. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih Febri. Oke, di komentator, Bapak Ibu sudah selesai saya tampilkan per teaching saya. Iya, terima kasih, Bu Benedikta tambah luar biasa, Bu. Lancar, Bu. Jadi yang mau saya evaluasi sedikit, tidak banyak sih, Bu. Sudah dari awal, sintaknya juga sudah jelas. PBL ya, Bu ya, ada 5 sintak, semuanya sudah lancar. Mungkin karena waktu saja, jadi kita kurang waktu saja. Mungkin nanti pada saat prakteknya pasti lebih mantap lagi. Kemudian untuk tujuan pembelajaran dan KKTP, mungkin di tujuan pembelajarannya bisa diringkas lagi, terus nanti penjelasannya bisa di KKTP-nya, Bu. Itu saja sih, Bu, dari saya. Prosesnya sudah oke, sudah mantap, Bu. Itu saja dari saya. Terima kasih, Bu.